Perang dan teror yang dilancarkan hampir 14 tahun yang lalu oleh George W. Bush, Presiden Amerika ketika itu, telah menyebabkan permasalahan yang tak kunjung usai sampai saat ini. Salah satu permasalahan tersebut adalah munculnya kelompok teroris yang haus darah yang dikenal dengan ISIS. Tahun lalu, pasukan Amerika bersama dengan pasukan Sekutu Barat kembali ke Irak dengan dalih untuk memerangi ISIS setelah kelompok itu mengambil alih sebagian kecil wilayah Irak dan Suriah, serta memproklamirkan negara Allah mereka sendiri di kedua negara ini. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah pertama kalinya terbentuk ISIS? Bagaimana cara kelompok ini memperluas pengaruhnya di wilayah yang mereka rebut dan ke seluruh dunia? Para pengamat politik percaya bahwa invasi Amerika dan pendudukannya di Irak pada tahun 2003 merupakan titik awal terciptanya ISIS. Di sisi lain, milisi anti pemerintah yang didukung oleh Barat di Suriah dipercaya telah mengobarkan terorisme dan ekstremisme di wilayah tersebut. ISIS masih menerima dukungan keuangan dan logistik dari negara-negara reaksioner yang dulu menjadi sponsor teroris Al-Qaeda selama dekade terakhir. Satu artikel di New York Times telah membagi ISIS menjadi ISIS hitam dan ISIS putih, dan Saudi Arabia disebut sebagai ISIS putih. ISIS hitam memotong tangan, menggorok leher, membunuh orang sipil, merajam para wanita, merusak warisan budaya, menghina peninggalan sejarah, para wanita, dan non-muslim. Di sisi lain, Saudi Arabia berpakaian lebih baik dan lebih rapi, namun mereka pun melakukan hal yang sama. Artikel tersebut mengkritik pihak Barat karena telah mengobarkan perang terhadap ISIS, sementara mereka berjabatan tangan dengan Saudi Arabia, sekutu mereka yang terkenal menyebarkan paham Wahabi yang menyesatkan yang dianut juga oleh ISIS. It's true though that the ideology of ISIL lines up with Wahhabism. I would say it's a starting point, and then the Islamic State has taken it several steps farther. Yes. And is it fair to say that Saudi support for the teachings of Wahhabism create fertile ground for ISIL recruitment efforts? I think Saudi promotion of Wahhabism is absolutely a problem in terms of Islamic State recruitment. And so we will be unable to defeat the global jihadist movement, which is based on largely Wahhabism, which is a state-sponsored religion of Saudi Arabia, without somehow enlisting the support of the Saudi royal family in withdrawing its financial support for Wahhabism. Terdapat konsensus di antara para pakar politik bahwa ajaran Wahabi merupakan ideologi takfiri yang menyalahkan para pengikut kepercayaan dan agama lain dan mempromosikan keunggulan sekte adalah kekuatan pendorong utama di belakang aksi teror yang dilakukan oleh Al-Qaeda, ISIS, dan Al-Nusra serta banyak organisasi teroris lainnya yang didukung oleh Arab Saudi. Bahkan, semua kelompok teroris ini berasal dari kerajaan di mana pemimpin dan sekutunya bergantung dan bahu-membahu dengan petinggi agama yang membuat, menyebarkan, dan mempertahankan paham Wahabi, ideologi fanatik yang lahir melalui pembantaian besar-besaran dan darah. Selama berabad-abad, daerah barat dan tengah Arab Saudi porak-poranda karena perang antara suku hingga abad ke-18. Ketika Saudi mulai menjadi wilayah subur tempat berkembangnya paham Wahabi yang dipimpin oleh seorang yang membiarkan murid-muridnya membunuh para pengikut agama dan sekte lain serta menjarah apa saja yang ada di hadapan mereka. Menurut Abdul Wahab, semua muslim wajib secara individu berjanji setia kepada seorang pemimpin muslim, dan siapa saja yang tidak patuh dengan ajaran ini harus dibunuh. Istri dan putri mereka harus menerima kekerasan, dan jabatan mereka harus dirampas. Penyimpangan ajaran Islam ini tercermin dalam doktrin ISIS hitam. Namun, ini pula yang Saudi lakukan sebagai mentor dan penyebar ajaran yang sama.
Pemenggalan kepala ulama Syiah bernama Syekh Nimir adalah satu contoh kasus. Today is a day of mourning. Mark this day, the 2nd of January, the day our own scholar, the day a defender of the innocent was slaughtered to death before our very eyes. ISIS putih dapat menegakkan keadilan untuk kerajaannya, sementara para wanita diabaikan hak asasinya, di mana tidak ada pemilihan umum, diskriminasi yang keras terhadap minoritas etnis dan keagamaan, dan hanya pangeran-pangeran yang mewarisi posisi politik tertinggi. Jika ISIS hitam tanpa belas kasihan membunuh warga sipil Irak dan Suriah tanpa alasan yang bisa diterima, ISIS putih di sisi lain terus-menerus menggempur negara tetangganya Yaman setiap hari dan mendukung dinasti yang berkuasa di Bahrain serta menindas orang-orang Bahrain yang menginginkan demokrasi secara damai. Pada tahun 2013, Parlemen Eropa mengeluarkan laporan yang menyebutkan Wahabi sebagai sumber utama terorisme. Di dalam laporan tersebut disebutkan Arab Saudi sebagai penyokong dana utama teroris sejak 1970-an. Menurut laporan tersebut, Amerika mengetahui jaringan dana yang mengalir dari negara Arab ke kelompok-kelompok teroris melalui organisasi-organisasi berkedok amal. Pada bulan Desember 2009, memo rahasia dari Menteri Luar Negeri Hillary Clinton pada saat itu menunjukkan adanya donor dari Arab Saudi atau sumber dana yang sangat besar bagi teroris, termasuk Al-Qaeda. Lebih banyak lagi yang perlu dilakukan, karena Saudi masih menjadi penyokong dana utama bagi Al-Qaeda, Taliban, LET, dan kelompok-kelompok teroris lainnya. Sementara itu, koran Daily Express menerbitkan satu artikel yang berjudul "Mengapa kita mendukung rezim di Qatar dan Saudi?" Padahal Saudi Arabia dan Qatar tidak diragukan lagi telah mempersenjatai dan mendanai ISIS. Bisa dipastikan bahwa ISIS tidak akan bertahan lama tanpa adanya dukungan keuangan Arab Saudi bagi Wahabi di seluruh dunia, dan juga dukungan politik dan logistik oleh negara-negara lain di wilayah Arab seperti Qatar dan Turki. Menurut Guntur Meyer, Direktur Pusat Riset Dunia Arab dari Universitas Maine di Jerman, sumber terpenting keuangan ISIS sampai sekarang mengalir dari negara-negara Teluk, terutama Saudi, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Di sisi lain, seorang ulama Sunni terkenal percaya bahwa takfiri bukanlah Muslim sebenarnya. اینها با این عملی که خشونت آمیز انجام میدن با این عمل تندروانه خود که انجام میدن هم خود مسلمین متنفر میکنن جامعه اسلامی را از خود و هم با دنیا را علیه خود دنیا علیه اسلام چون اینا به هر حال منسوب به منتسب به اسلام و وقتی این کار را انجام میدن دنیا علیه اسلام تبلیغ میکنه میگه مسلمانان مثلا خشونت دارن مسلمانان چنان کارهای زشتی انجام میدن و در نتیجه ضربه به اسلام برمیگرده اصل اسلام ضربه میخوره و تبلیغ علیه اسلام انجام میگیره و زمینه‌اش را اینها فراهم میکنه متاسفانه. Untuk menyelamatkan dunia dari kejahatan ISIS, 3 langkah penting mesti dilakukan pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Di tingkat nasional, negara-negara yang mendukung ISIS dengan dolar dari penjualan minyak mereka harus mengubah kebijakan mereka dalam hal ini. Di tingkat regional, semua negara yang terlibat harus memberikan prioritas pada perkembangan bersama di daerah tersebut ketimbang kepentingan sekte. Dan akhirnya, di tingkat internasional, tidak hanya komunitas internasional, tetapi juga kekuatan-kekuatan utama harus meninggalkan standar ganda dan bergandengan tangan dalam menghapus segala bentuk terorisme, baik hitam maupun putih.